Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 14 November 2023. Tetap bersama saya, Romo IA. Saudara-saudari, selamat pagi berkat dalam. Sebagai hamba Tuhan, mari kita mohon rahmat ketekunan dan kesetiaan, agar apa yang kita lakukan hari ini sungguh menjadi persembahan bagi kemuliaannya. Untuk itu kita awali perjalanan kita dengan renungan sabda Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu dia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menarik merenungkan tipikal hamba berbekal dari kisah Injil hari ini. Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudari-saudara, kesadaran sebagai hamba Tuhan perlu kita tekuni terus-menerus. Hamba itu bertugas untuk melakukan tugasnya secara benar dan sempurna. Hamba itu tak perlu menginginkan segala sesuatu di luar tugas-tugasnya, sebab kehidupan hamba bergantung dari kebaikan hati Sang Tuhan. Begitulah hidup kita sebenarnya. Sebagai hamba, kita bergantung total kepada Tuhan. Pun identitas kita adalah melaksanakan tugas, sebab itulah yang harus kita lakukan. Maka Injil hari ini mengajari kita untuk rendah hati. Tidak usah mencari pujian, prestasi maupun apresiasi jika kita berhasil melaksanakan tugas. Bukankah itu sudah kewajibannya kita? Pujian dan kemuliaan itu dipersembahkan kepada Sang Tuhan, yang dalam hidup kita itu bermakna adalah Tuhan. Kita harus sadar bahwa hakikat seorang hamba yang melaksanakan tugas, soal upah dan berkat itu urusannya Tuhan. Saudara-saudara, kerendahan hati sebagai hamba adalah nilai hidup yang harus kita pegang. Semangat melayani akan menjadi sumber hidup jika kita menyadari identitas hamba ini. Maka, jika kita menerima tugas dari gereja, lingkungan, maupun elemen-elemen yang lain, kita harus sadar bahwa yang kita lakukan, identitas kita adalah hamba. Tidak perlulah mencari pujian yang seringnya malah membawa kita pada jurang kompetitif. Kerendahan hati adalah kunci. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat-Nya bagi kita setelah kita selesai melaksanakan tugas tersebut. Saudara-saudari, mari bersama-sama kita mohon kerendahan hati dan jiwa sebagai hamba, agar hari ini pun sungguh menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih atas kepercayaan-Mu kepada kami sebagai hamba ini untuk melakukan tugas-tugas Injili. Berilah kami kerendahan hati agar kami tidak mengincar sesuatu di luar tugas kami. Semoga hati kami pun selalu mengarah bagi kemuliaan-Mu. Maka dayilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan benar adanya. Demi Kristus junjungan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Salam mendoan.